selamat malam, ketemu lagi di Andalas Channel ya. Kali ini saya ada satu unit televisi LED merek LG ya, dengan kerusakan yang diinformasikan dari sang pemilik bahwa ketika TV ini dinyalakan, MCB langsung anjlok dan tercium bau terbakar. Karena kejadian seperti itu, maka saya langsung bongkar saja untuk unitnya dan kemudian saya melakukan pengecekan di blok power supply di sini ya. Kita akan melakukan pengecekan fisik dari masing-masing komponen yang ada di blok power supply ini. Dan setelah melakukan pengecekan, di sini ditemukan satu buah kapasitor Milar ya, dengan nilai 331 pico. Ini dalam keadaan meletus. Ini posisinya di dekat MOSFET. Nah, ini temuan awal. Selanjutnya kita juga memastikan kondisi MOSFET yang ada di sini. Kondisinya kita pastikan apakah masih dalam kondisi baik ataukah rusak. Karena di blok power supply kita nanti akan lepas saja konektor-konektor yang menuju ke mainboard dan backlight, jadi kita juga lepas. Nah, kita fokuskan perbaikan pada modul power supply. Kita lepas dulu untuk kapasitor yang terbakar tadi. Nilainya 330 pico, 1 kilovolt. Ini posisinya di sini, di antara dua kaki pad ya. Dan kita lihat juga kondisi solderan agak retak. Dan sebelumnya kita pastikan juga kondisi MOSFET. Kita lepas timah untuk kita netralkan kakinya untuk mempermudah pengukuran. Sudah terlepas 11N65 pada skala ohm. Kita ukur di antara ketiga kakinya. Dan hasilnya masih baik. Untuk kapasitor yang meletus kita ganti. Kita solder lagi. Nah, untuk menghindari MCB anjlok lagi, sementara kita tidak akan memasang FET terlebih dahulu. Kita akan mencoba fungsi rangkaian PWM di sini. Sini ada IC PWM. Kita pasangkan dulu ground. Biasanya di sini ya, di kaki negatif elko. Nah, sebelum kita nyalakan, kita pastikan dulu di resistor gate di sini. Ini nilainya 22 ohm. Namun karena posisi 0 multi ini sudah 10 ohm, hasilnya 30 ohm dikurangi 10 ohm sekitar 20 ohm. Berarti resistor ini nilainya aman. Nah, selanjutnya kita nyalakan. Kita ukur tegangan di masing-masing kaki. Ground adalah kabel putih, jadi untuk klep hitam kita sambungkan ke kabel putih yang kita pasang tadi.
kita ukur di titik source. Untuk source-nya terukur 274, dan untuk gate-nya belum ada beban, nilainya masih 0, dan untuk drain juga 0. Ini kesimpulan sementara untuk blok ini aman, dan nantinya kita akan pasang kembali power MOSFET. Kita matikan dulu, dan untuk menghindari potensi percikan bunga api, kita kosongkan dulu untuk muatan atau tegangan yang ada di LO seperti ini, sampai dirasa sudah habis. Nah, nilai tegangannya sudah habis. Selanjutnya kita pasang power MOSFET, dan kita lepas, kita pasang kembali power MOSFET-nya 11N65. Kita solder lagi. Untuk kabel ground kita pasangkan di sekunder di sini, bisa diambilkan di titik LO ya, LO bagian sekunder. Selanjutnya kita nyalakan lagi, apakah masih anjlok? Tidak ya. Kita ukur di titik sekunder di tegangan 3,5 volt. Dan di sini ya kita lihat 3,4 volt, dan power supply ini jika kondisi normal saat dinyalakan dalam kondisi power supply saja, tegangan yang muncul hanya 3,5 volt saja, tegangan standby. Untuk tegangan 12 volt di sini ini belum muncul. Demikian juga tegangan 24 volt, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah di sini ini juga masih 0. Nah, untuk mengeluarkan tegangan 12 volt dan 24 volt, kita akan shortkan dua pin power on dan 3,5 volt. Posisinya di sini saling berdekatan, kita shortkan saja menggunakan timah. Nah seperti ini. Selanjutnya kita nyalakan dan kita ukur. Selanjutnya kita nyalakan dan kita ukur posisinya di sini ya. Kita nyalakan dan kita ukur titik tegangan 12 volt dan 24 volt. Nah, untuk tegangan 12 volt di sini posisinya sudah terukur, sudah muncul 12 volt. Selanjutnya tegangan 24 volt dari 1 2 3 4 5.
1 2 3 4 5, posisinya di sini terukur 25 volt. Dan ini berarti power supply ini sudah dalam kondisi baik. Selanjutnya kita pasang ke televisinya. Nah, kita pasang power supply tadi ke televisinya. Pasang wire yang menuju ke DC board dan backlight, juga power cord. Selanjutnya kita pasang. Nah, kita lihat apakah masih anjlok. Sudah loading, dan kita lihat di sela-sela lampu backlight sudah menyala. Ini menandakan bahwa televisi sudah menyala. Kita lihat posisi layar, ini sudah kita balik, kita nyalakan lagi. Nah, ini televisi sudah menyala ya. Nah, kesimpulannya, televisi ini dengan kerusakan mati dan MCB anjlok disertai bau yang sangat menyengat seperti terbakar, diakibatkan oleh satu buah kapasitor Mylar yang nilainya 330 piko yang posisinya di antara kaki-kaki MOSFET, sehingga mengakibatkan televisi tidak dapat menyala. Dan perbaikannya dengan kita mengganti kapasitor yang rusak tersebut dan disertakan pengecekan kondisi MOSFET sebelum kita nyalakan. Nah, ini adalah hasilnya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe Andalas Channel agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi.